Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas izin Allah, hari ini kita semua bertemu kembali dengan Bapak Soleh dalam video pembelajaran matematika. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Alhamdulillah. Semoga Allah menjaga kita semua agar tetap sehat, semangat untuk belajar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita mulai belajar kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak semuanya. Adapun materi hari ini kita akan belajar tentang materi lingkaran. Muatan pelajaran matematika di kelas 6 SD Amalia. Terus kemudian, apa yang akan kita pelajari hari ini? 1. Hubungan panjang busur, sudut pusat, dan luas juring lingkaran. Kedua, masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dan keliling lingkaran. Nah, ini dua materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran hari ini. Selanjutnya, kita akan mulai menghitung panjang busur. Sekarang perhatikan lingkaran di samping ada juring AOB, ya. Ada juring AOB di sini yang warna merah namanya juring. Pada juring lingkaran di samping terdapat garis lengkung AB atau disebut juga busur lingkaran dan sudut pusat AOB. Ya, garis lengkung atau panjang busur ini dan sudut pusat AOB yang warna kuning ini disebutnya sudut pusat AOB. Selanjutnya, kita akan mencoba mulai menghitung, mengetahui bagaimana cara menghitung panjang busur dengan menggunakan rumus sudut pusat AOB yang ini per 360 sama dengan panjang busur AB ini per K. K itu adalah keliling lingkaran. Nah, AB kita mau cari, atau panjang busur AB kita mau cari, tinggal dikalikan antara sudut pusat AOB per 360 dikali keliling lingkaran. Nah, ini keterangannya. Sudut pusat AOB itu yang mana? Sudut pusat lingkaran. K itu keliling lingkaran dengan rumus 2 dikali V dikali R sama dengan Pi dikali D, ya. Masih ingat rumus ini, rumus keliling lingkaran ya, udah pernah dipelajari. Dan AB inilah panjang busur yang akan kita cari. Sudut 360 derajat itu adalah sudut satu lingkaran penuh. Nah, ini adalah rumus mencari panjang busur lingkaran. Oke, dihafalkan ya. Berikutnya, contoh soal mencari panjang busur. Ada sebuah lingkaran dengan juring. Nah, ini namanya juring. Juring AOB dengan jari-jari 21 dengan sudut pusat 120 derajat. Perhatikan, hitunglah panjang busur lingkaran tersebut. Yang mana panjang busur? Ini. Dari A sampai B. Garis lengkung ini yang kita cari. Inilah panjang busurnya. Penyelesaiannya adalah sudut AOB, kita gunakan rumus yang tadi ya, di depan tadi. Sudut AOB per 360 sama dengan AB per K. AOB ini adalah sudut pusat. Yang ini nih. AB panjang busur ini yang dicari. K itu keliling, nanti kita cari juga. Nah, jadi AB atau panjang busur ini sama dengan sudut AOB ini per 360 kalikan dengan K. Nah, sebelum berlanjut, hitung dulu K-nya atau kelilingnya dengan rumus 2 dikali Pi dikali R.
Pi-nya berapa? 22/7. 2 kali 22/7 dikali R. Berapa R-nya? 21. Dari mana? Dari sini nih. Kemudian 21 kita bagi dulu dengan 7. Hasilnya 3. Nah, ini. Kemudian tinggal kita kalikan saja. 2 kali 22, 44. 44 kali 3, 132. Ini adalah keliling lingkaran. Buat nanti dipindah ke sini nih. Oke. Lanjutin lagi yang tadi. 100 karena AOB ini adalah 120. Tulis AOB-nya ganti dengan angka 120 per 360 dikali ini nih. Ini dari sini. Ya. Nah, kemudian panjang AB atau panjang busur sama dengan 1/3 kali 132. 1/3 dari mana? Dari penyederhanaan ini nih. 0 per 0 habis. 12/36. Sederhanakan kedua ruas pembilang penyebut dibagi 12. 12 bagi 12, 1. 36 bagi 12, 3. Nah, dari situ ya. Kemudian kalikan saja 1 kali 3, 132 dibagi 3. Maka hasilnya 44. Nah, inilah hasil akhir panjang busur yang kita cari. 44 cm. Yang ini nih. Nah, gimana? Jelas? Untuk lebih jelasnya lagi, nah, kalian bisa lihat contoh soal ini ada di buku paket Erlangga halaman 74. Silakan kalian lihat aja di bukunya untuk lebih jelasnya. Baik, kita lanjutkan dulu. Kemudian berikutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara menghitung luas juring yang ada pada lingkaran. Perhatikan, lingkaran di sini yang warna merah adalah juring AOB. Juring yaitu juring AOB ini disebut juring. Kenapa disebut juring? Nah, juring adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur atau 1 garis lengkung. Hubungannya antara luas juring dengan sudut pusat dan luas lingkaran maka dirumuskan menjadi ini. Nah, rumus ini untuk mencari luas juring ya. Luas juring pakai rumus yang ini. AOB sama seperti tadi adalah sudut pusat. AOB, sudut pusat AOB per 360 sama dengan luas AOB, berarti luas juring ini. Luas juring yang akan kita cari dibagi dengan L atau per L. L itu adalah luas lingkaran. Nah, jadi luas juring ini tinggal dikalikan saja. Yang ini kali ini. Jadi sudut pusat AOB per 360 dikali L. Oke, ini keterangannya. Ini sudut pusat. Yang L besar ini luas lingkaran. Rumusnya apa? Pi R kuadrat atau Pi R pangkat 2. Dan LAOB adalah luas juring yang akan kita cari. 360 ini adalah sudut satu lingkaran penuh. Nah, ini rumus untuk mencari luas juring ya, dihafalkan. Ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kita akan menghitung bagaimana contoh soalnya. Mencari luas juring. Perhatikan juring pada lingkaran berikut ini. Ada juring COD dengan sudut pusat 150 derajat dengan jari-jari sebesar 36 cm. Pertanyaannya, hitunglah luas juring COD pada gambar di samping. Gimana penyelesaiannya? Gunakan rumus yang tadi. Nah, ini. Sudut pusat COD per 360 sama dengan luas juring COD per luas lingkaran. Maka ini, yang ini pindah ke sini. Ya, sama dengan sudut pusat COD per 360 dikali dengan luas lingkaran. Nah, karena sudut pusatnya ini 150, maka pindah ke sini. Sudut pusatnya COD 150, 150 per 360 dikali dengan L. Berapa L-nya? Hitung dulu pakai rumus Pi R kuadrat. Pi-nya itu 22/7 kali R-nya itu berapa? R-nya ini nih. 36. 36 kali 36. Oke. Karena ini 36 nggak bisa dibagi dengan 7,
Kita ganti dulu dengan pi-nya dengan 3,14 senilai. Kemudian lanjutkan kembali. Nah, tadi lanjutkan 150 per 360 dikali dengan L. L-nya mana? Ini. Kemudian ini kita pindahkan ke bawah seperti ini. Kemudian ini kita sederhanakan dulu. 150 per 360 sederhanakan jadi 5 per 12. Jadi mana 5 per 12? 0 bagi 0 habis. 15 per 36. Kedua ruas dibagi dengan 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian 36 dibagi 3 hasilnya 12. Dikalikan dengan bilangan ini. Nah, lihat. 36 kita bagi dulu dengan 12. Hasilnya 3. Nah, seperti ini. Karena 12 sudah dibagi dengan 36 tinggal 3 ya. 12-nya hilang. Tinggal 5-nya. 5 kali 3,14 kali 36 kali 3. Hasilnya 1695,6 cm per segi ya, dibacanya cm per segi. Nah, contoh soal ini bisa kalian lihat di buku paket Erlangga. Ya, untuk lebih jelasnya lagi ya. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kita akan mempelajari mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Diperlukan kemampuan memahami cerita dan menentukan penggunaan rumus yang tepat. Bagaimana caranya? Langkah-langkahnya seperti ini. Langkah-langkahnya adalah tentukan dulu informasi atau bilangannya apa yang diketahui pada soal. Kita cari dulu bilangan apa yang ada pada soal. Kemudian baru kita tentukan ini pertanyaannya apa gitu. Ada pertanyaan apa dalam soal tersebut. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, lebih jelasnya lagi kita lihat. Nah, kita lihat contoh soal. Kita baca. Sebuah roda memiliki jari-jari 14 cm. Roda tersebut menggelinding dengan panjang lintasan 792 cm. Berapa banyak putaran yang terjadi pada roda tersebut? Langkah pertama pengerjaannya. Tentukan bilangan apa yang diketahui pada soal. Yaitu ada angka 14. 14 itu apa? Jari-jari. Ada angka 792. Yaitu apa dia? Dia ada panjang lintasan. Langkah kedua, tentukan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah berapa banyak putaran. Tulis berapa banyak putaran roda. Penyelesaiannya adalah, karena ini berkaitan dengan perputaran, maka hitung dulu keliling lingkaran dengan rumus 2 kali pi kali r. K sama dengan 2 kali pi-nya itu 22 per 7, r-nya itu 14. Dari sini nih 14 jari-jari, dan atau dari sini nih. Kemudian 14 dibagi 7 2 ya. Kita bagi dulu 14 dengan 7. Maka tinggal 22. Kemudian tinggal hitung 2 kali 22 kali 2. Hasilnya 88 cm. Ini hasil keliling roda. Kemudian pertanyaan berikutnya, jadi gimana? Yang ditanyakan adalah berapa banyak putaran. Nah, dihitung dengan banyak putaran roda, dihitung dengan membagi antara panjang lintasan total dibagi keliling roda. Panjang lintasan total yang ini nih, yang 792. Keliling roda yang mana? Yang ini nih 88. Jadi tinggal dibagi. 792 dibagi dengan 88. Hasilnya 9. Nah, itu hasil akhirnya bahwa roda itu berputar sebanyak 9 putaran menempuh jarak lintasan 792 cm. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dipahami ya. Baik, lanjutkan. Selesai sampai di sini materinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Kalaupun ada kurang paham, silahkan baca kembali buku paketnya dengan baik. Pelajari kembali contoh-contoh yang ada di buku paket. Nanti setelah ini ada tugas yang akan Bapak kasih dikirim kepada kalian. Terima kasih sudah menonton, menyaksikan video ini sampai tuntas. Tetap semangat belajar di rumah.
tetap berdoa dan beribadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.